Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun berada ya. Tema kali ini saya mengangkat judul yang diangkat oleh Bung Ade Armando ya, yang menyatakan bahwa Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang masa, wakil presiden Indonesia ya. Eh, Mungkin saya bisa memaklumi ya, mewakili mainstream yang banyak yang marah. Bagaimana Gibran sandingkan dengan wakil presiden Bung Hatta. Itu kan kayak bumi dengan langit gitu ya. Itu mainstream ya. Tapi saya tidak eh, protes ya, tapi saya mendengarkan aja penjelasan Bung Adi Armando yang ya menurut saya sih masuk akal ya. Penjelasannya masuk akal bahwa eh, wakil presiden di era Bung Hatta adalah parlementer, di mana peran yang terpenting diperankan oleh Perdana Menteri. Tapi ini masukan aja, mungkin bisa dibilang koreksi atau dibilang tambahan penjelasan. Saya ingin mengatakan bahwa Bung Hatta sebagai wakil presiden di era parlementer itu berperan sangat krusial, perannya sangat krusial. Nah, saya akan bercerita ini ya. Jadi ada 6, saya bikin tulisan di sebuah buku, 6 langkah krusial Bung Hatta. 4 diantaranya dia sebagai wakil presiden, yang 2 sebagai founding fathers ya. Saya ceritakan aja semuanya ya. Jadi perlu diketahui bahwa tantangan di era awal-awal kemerdekaan tentu sangat berbeda dengan tantangan masa kini, sehingga diperlukan tokoh-tokoh yang berbeda pula ya, nggak bisa dibanding-bandingkan begitu saja. Jadi sebelum kemerdekaan, singkat saja saya akan cerita, Bung Hatta itu berhasil mendamaikan dalam tanda petik Bung Karno dan Syahrir yang memang sering sekali terjadi clash atau perbedaan pendapat atau saling tidak menyukai satu sama lain. Padahal ketiga tokoh ini kan tokoh sentral dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Orang mengenal Bung Karno dan Bung Hatta sebagai ditinggal, tetapi tokoh yang tidak kalah pentingnya adalah Bung Syahrir. Nah, antara Hatta dan Syahrir ini sering terjadi ketidakcocokan ya. Alhamdulillah Bung Hatta bisa membuat ketiga serangkai ini tetap kompak ya, minimal sampai dengan beberapa tahun setelah kemerdekaan kita. Nah, kalau di India kan orang sebesar Mahatma Gandhi aja tidak bisa mendamaikan Perdana Menteri yang jadi Perdana Menteri ya, Nehru sama saya lupa tahun yang akhirnya terpisah ya, India dan Pakistan ya. Yang memang perbedaannya sangat ideologis, yang satu Islamis, yang satu Hindu. Itu yang pertama. Yang kedua yang krusial juga adalah di era untuk melegalkan Pancasila sebagai dasar negara. Waktu itu ada Piagam Jakarta yang mengumandangkan bahwa sila Pancasila itu harus ditambah, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bung Hatta mendengarkan dalam tanda petik protes teman-teman yang di timur yang non Islami, ini apa negara Islam kita ini kalau ada tambahan pasal seperti itu. Dalam 15 menit Bung Hatta itu bisa meyakinkan tokoh-tokoh Islam yang rapat pada saat itu untuk menghapus berapa kata di belakang itu. Ini langkah sangat krusial. Kalau tidak kita akan selalu dilematis menjadi negara kayak kekhalifahan atau keislaman dan sebagainya. Itu dua hal yang ini. Kemudian tentu saja yang sangat penting adalah ketika menyusun Undang-Undang Dasar 45, Bung Hatta itu saya kira masalah ekonomi di undang-undang itu mungkin 100% itu buah pikiran Bung Hatta. Yang kita kenal dengan pasal 33 itu. Ini langkah krusial Bung Hatta sebagai founding fathers.
dan juga dipersepsikan sebagai orang kedua di Indonesia yang penting setelah Bung Karno. Nah, yang ketiga, Bung Hatta berperan sebagai wakil presiden, meyakinkan presiden untuk merubah konstitusi kita ke pemerintahan parlementer. Ini untuk mendapat simpati dari luar negeri. Jadi pada awal kemerdekaan kita itu kita belum diakui oleh sebagian besar negara-negara di dunia ini. Karena Belanda mengompor-ngompori bahwa kemerdekaan kita itu hadiah Jepang. Bahwa yang akan sekarang memerintah Indonesia itu orang-orang preman-preman yang tidak bisa memerintah gitu. Itu provokasi Belanda ya. Maka Bung Hatta ini jangan Bung Karno yang tampil sama saya, walaupun mengurangi ini sebenarnya mengurangi ininya dia kan itu kekuasaannya dia merubah ke parlementer, dan Bung Karno setuju. Akhirnya dirubah ya ke parlementer supaya yang tampil itu orang bawah tanah, yaitu Syahrir. Karena Bung Hatta mengenal betul Syahrir dan kapabilitasnya, dia tahu betul, dan kecintaannya terhadap bangsa dan negara rakyat Indonesia, Bung Hatta yakin betul. Akhirnya Syahrir yang menjadi Perdana Menteri pertama di Indonesia pada usia 33 tahun. Waktu itu Syahrir itu diceritakan pakai sepeda, pakai celana pendek, mencari menteri untuk membantunya itu susah sekali. Orang takut menjadi menteri itu karena tanggung jawab yang besar dan belum tahu apa-apa yang dilakukan. Kecuali orang-orang yang memang sudah senior dan ini seperti Agus Salim itu yang mau ya. Tapi yang lain-lain itu perlu dibujuk sama Sultan Syahrir. Sultan itu bilang, saya ini lulus S1, lulus sarjana, saya bukan sarjana, saya berani jadi Perdana Menteri kok. Merangkap Menteri Dalam Negeri, merangkap Menteri Luar Negeri pada waktu itu. Jadi belum banyak orang yang sekapabilitas Syahrir ya. Itu yang ketiga, menunjuk Perdana Menteri Syahrir. Kemudian ada lagi langkah krusial Bung Hatta sebagai wakil presiden. Ini mungkin kita banyak tahu dalam sejarah, ada upaya ketika itu Perdana Menteri Syahrir, ada upaya yang ingin menjatuhkan Syahrir, mengkudeta secara halus ya, bukan secara halus ya. Orang banyak yang tahu bahwa memang Syahrir dengan Sudirman itu agak kurang cocok ya. Sudirman barangkali sering, kemudian tiba-tiba datang seseorang ke presiden menyampaikan surat dari Sudirman yang meminta agar presiden mengganti Sultan Syahrir. Suratnya dari Sudirman. Ya, entah kenapa Pak Bung Karno itu karena tahu Syahrir itu teman baiknya Bung Hatta mungkin ya, menyerahkan itu kepada penyelesaiannya kepada Bung Hatta. Bung Hatta nggak yakin dengan surat itu. Kemudian dia menelpon seseorang yang kenal baik dengan Panglima Sudirman, karena Panglima Sudirman itu masih gerilya di hutan-hutan pada waktu itu ya, karena belum kondisi Indonesia itu masih belum tentu kan ada rencana agresi dan sebagainya. Akhirnya Bung Hatta mendapat kesimpulan bahwa itu tidak mungkin ditulis oleh Sudirman ya, karena Sudirman itu sangat konstitusional. Akhirnya Bung Hatta yakin orang ini berbohong, maka tidak dilakukan apa-apa dan bahkan orang ditahan ya. Itu cukup krusial ya. Nah, krusialnya lagi langkah Bung Hatta yang lain adalah membela Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati itu menjadi kontroversial ya. Banyak orang yang mencaci maki Syahrir waktu itu karena sangat merugikan Indonesia. Dalam perjanjian itu disebut bahwa Indonesia itu hanya diakui secara de facto, itu pun hanya di Jawa atau Jawa dan Sumatera, lupa saya. Hanya di Jawa itu pun de facto. Tetapi kondisi saat itu memang sulit sekali. Syahrir ingin merubah strategi perjuangan dari militer ya,
perjuangan apa namanya itu dengan persenjataan, dengan perjuangan diplomasi. Karena banyak rakyat kita harus mati, dan menurut perhitungan rasional kita tidak akan menang ya. Karena Belanda itu didukung Amerika, didukung Eropa, didukung berbagai negara di dunia ini, dan kita belum punya dukungan sama sekali. Nah, atas polemik itu, nah itu lagi-lagi ketika rapat KNPI menentukan sikap tentang Linggarjati, dan apa namanya itu, ada masalah satu lagi yang akan dibahas. Lagi-lagi Bung Karno itu mendelegasikan itu kepada Bung Hatta, dan Bung Hatta pasang badan ya, membela Syahril, dan orang tidak bisa menyanggah ya, karena alasannya kuat sekali. Saya nggak tahu kira-kira gimana pidatonya Bung Hatta di KNP itu, tapi yang jelas barangkali ya, ini bukan langkah akhir. Langkah Syahril ini adalah langkah awal untuk mencapai kemerdekaan secara penuh. Kita tidak bisa mencapai kemerdekaan penuh dengan apa namanya itu, kemampuan perang. Bukan berarti menafikan perjuangan Sudirman ya, itu perlu, kita perlu apa namanya, kekuatan rakyat untuk melawan itu perlu. Tapi perjuangan harus diimbangi dengan perjuangan diplomatis. Nah, ini yang dilakukan dengan baik oleh Syahril. Pertama dengan Linggarjati, kedua dengan diplomasi beras itu. Bayangkan pada saat itu orang belum mengakui Indonesia dan menganggap Indonesia itu dipimpin oleh gerombolan preman kata gitu. Kok tiba-tiba bisa membantu beras ke India yang kelaparan, kekurangan beras karena gagal panen. Ini luar biasa. Nah, itu saya kira tambahan-tambahan yang kita harus mengingat peran Bung Hatta sebagai wakil presiden di era yang memang sangat-sangat krusial di awal-awal kemerdekaan itu. Nah, ini tambahan informasi aja, saya tidak apa namanya itu. Nah, sekarang kembali ke Gibran. Saya sebenarnya sama dengan mainstream yang meragukan awalnya ya, meragukan, masih muda sekali, kelihatan juga. Tapi saya harus berusaha objektif ya, tidak begitu saja. Saya lihat sepak terjangnya, saya lihat. Kemudian terima kasih sama Bung Ade Armando, saya jadinya tertarik, terdorong untuk melihat video-video atau YouTube Gibran ya. Ada mungkin 1-2 yang saya perhatikan dengan cermat, kalimat-kalimatnya, pembicaraannya, cara dia menyampaikannya. Saya kira luar biasa, komprehensif, sistematis, penguasaan terhadap masalah yang, dan menyederhanakan. Ya mungkin bukan dia yang buat, ya nggak tahu ya narasinya, tapi saya yakin dia menguasai betul permasalahan Indonesia saat ini. Jadi sosok seperti Gibran memang dibutuhkan sebagai komplement Pak Prabowo ya. Pak Prabowo barangkali tidak menguasai apa yang menjadi dunianya Gen Z ya, dunianya anak-anak muda sekarang, potensi-potensi yang ada di anak-anak muda sekarang ya, soal hilirisasi, soal AI, soal blockchain, soal apa namanya dan sebagainya. Itu adalah penyelesaian-penyelesaian yang kita perlukan di depan. Dan Gibran sudah membuktikan keberhasilannya di Solo. Solo itu menjadi kota ternyaman se-Indonesia saat ini. Karena apa? Karena fasilitasnya memadai, kemudian apa namanya itu, keamanannya, ketertibannya. Ini saya prestasi, dan saya lihat banyak langkah-langkah kreatif yang bukan karena Jokowi, saya kira berbeda. Potensi Gibran apa namanya, hal yang lain lagi ya. Dia tidak hanya meniru bapaknya belusukan macam, dia punya pemikiran yang lebih maju, lebih up to date, lebih masa kini. Saya kira itu saya mendorong teman-teman ya, tidak usah mendebatkan pernyataan Bung Ade Armando, tapi lihatlah segala sesuatu dengan lebih objektif ya, dengan bukan dengan kecurigaan, bukan dengan kebencian,
tapi lihatlah dengan perspektif akal sehat ya, seperti kata Bang Ari, gunakan akal sehat. Saya setuju sekali supaya kita selamat. Saya kira begitu aja. Salam Bung Ade Armando, terima kasih. Saya nunut topik supaya ini juga dilihat orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.